Kira untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap dengan Alkitab masing-masing di rumah? Ya, tentunya kalau sudah siap, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan bacaannya pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai dengan 47. Yuk kita siapkan, kita buka Alkitab kita. Bacaannya terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai dengan 47. Tentunya adik-adik kalau sudah bisa membaca, dibaca yang keras-keras ya. Kalau belum bisa membaca, minta bantuan mama papanya di rumah, atau yang punya kakak di rumah boleh minta dibacakan dengan keras-keras. Atau juga di rumah ada eyang kakung, eyang putri, boleh kok minta bantuan untuk dibacakan. Di sini Bu Indah sama Bu Ferry akan membacakan Alkitab atau bacaan pada pagi hari ini secara bergantian. Nanti saya membaca ayat yang genap, Bu Ferry akan membacakan ayat yang ganjil. Yuk, sudah siap dengan bacaan kita? Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan, dan berbahagialah bagi mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita akan melihat ulasan apa isi firman Tuhan itu dari tayangan video berikut. Simak ya. Mamedo, sahabat kita semua. Mamedo, sahabat anak-anak. Kisah jemaat yang pertama. Setelah Yesus wafat dan bangkit, para rasul dan pengikut Yesus yang lainnya sering berkumpul bersama. Mereka inilah yang disebut jemaat yang pertama. Mereka taat pada ajaran Yesus yang disampaikan oleh para rasul. Setiap hari mereka berkumpul. Mereka secara bergiliran meminjamkan rumah mereka untuk dijadikan tempat berkumpul. Ketika sedang berkumpul, mereka berdoa bersama dan saling berbagi. Para rasul pun sering membuat tanda-tanda dan mukjizat. Mukjizat ini terkadang membuat mereka ketakutan, tetapi mukjizat ini jugalah yang membuat mereka semakin percaya. Mereka yang percaya pada ajaran para rasul ini terus-menerus berkumpul. Apa yang mereka miliki pun dijadikan milik bersama. Setiap hari ada saja seseorang yang menjual hartanya lalu membagikannya kepada teman-temannya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Adik-adik, ternyata jumlah mereka terus-menerus bertambah. Semakin banyak orang yang percaya pada ajaran Yesus yang disampaikan oleh para rasul. Mereka pun mengikuti cara hidup para rasul itu. Adik-adik, itulah tadi
Kisah dari Alkitab, Jemaat yang pertama. Dari kisah ini, kita semua bisa belajar dari cara hidup jemaat yang pertama. Mereka selalu berkumpul untuk berdoa bersama dan saling berbagi. Adik-adik, sebagai pengikut Yesus, kita juga harus rajin berdoa dan saling berbagi dengan teman-teman kita ya. Karena dengan begitu, teman kita akan terus bertambah dan tentunya kita semua akan merasa sangat senang. Bagaimana adik-adik? Tadi sudah lihat tayangan ulasan firman Tuhan ya? Nah, sekarang kita akan membahasnya bersama-sama bersama Bu Ferry dan Bu Indah. Nah, tadi adik-adik sudah melihat tentang isi dari firman Tuhan, yaitu tentang jemaat mula-mula. Siapa ya jemaat mula-mula itu? Nah, dan apa saja yang kita bisa pelajari dari kisah jemaat mula-mula tadi? Apa ya Bu Indah ya? Ya, jemaat mula-mula adalah jemaat yang pertama kali pada masa Tuhan Yesus. Jadi, kita bisa belajar dari mereka bagaimana cara hidup mereka, yaitu selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Benar tidak, Bu? Benar sekali. Nah, tadi dari firman Tuhan kita bisa memetik pelajaran dari kebiasaan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Yang pertama adalah mereka sering berkumpul untuk belajar firman Tuhan. Yang kedua, mereka saling berkumpul juga untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kemudian mereka juga saling mendoakan, dan juga yang keempat adalah mereka juga saling berbagi. Nah, Ya, betul sekali Bu Ferry. Apa yang disampaikan Bu Ferry tadi tentu sudah tepat sekali apa yang disampaikan di jemaat mula-mula ini. Contoh yang disampaikan Bu Ferry tadi seperti apa tadi itu selalu mendoakan, berbagi. Tentu pada saat seperti ini adik-adik juga bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk saling mendoakan. Bagi teman-teman yang saat ini sedang sakit, orang tuanya sakit, boleh adik-adik berdoa, minta bantuan orang tua, papa mama untuk mendoakan, berkumpul, mendoakan satu sama lain sehingga teman-teman yang sakit boleh beroleh kesembuhan, boleh dapat pemulihan, boleh beraktivitas seperti semula. Kita bisa melakukan berbagi kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Misalnya kalau kita mempunyai uang dikasih orang tua kita, kita bisa menyisihkan sebagian uang kita tabung di rumah setiap hari. Kalau misalkan sudah waktunya sudah terkumpul secukupnya, boleh kok adik sampaikan ke teman-teman yang membutuhkan melalui papa mama, melalui kakak, melalui eyang, kakak, eyang putri. Nanti bisa disampaikan ke teman-teman yang membutuhkan. Juga tadi kalau misalkan teman-temannya membutuhkan tumpangan doa, tidak harus keluar rumah, tidak harus melihat membesuk di tempat mereka sakit, tetapi bisa dilakukan di dalam rumah untuk kita lakukan berdoa bersama-sama orang tua, memohon pertolongan Tuhan supaya teman-teman kita mendapat kesembuhan, sehingga teman-teman kita boleh pulih, boleh sehat, dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Bukan begitu, Bu Ferry? Betul sekali Bunda. Apalagi di tengah pandemi ini, anak-anak bisa melakukan persekutuan bersama keluarga saja ya di rumah, nggak harus dengan teman-teman sekolah di luar sana, karena masih belum baik untuk anak-anak semuanya ya. Nah, untuk itu anak-anak dari tadi kebiasaan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, kita bisa selalu berdoa dan juga jangan lupa melakukan penerapan hidup sehat di rumah ya, agar ya Bu Indah ya, biar virus corona ini sudah berlalu dan anak-anak bisa berkumpul lagi bersama teman-teman lain untuk bersekolah minggu di gereja. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Bu Ferry. Tentu kita sebagai anak Tuhan selalu menuruti nasihat orang tua untuk tetap di rumah saja. Nantinya Tuhan Yesus pasti memberikan jalan keluar untuk kita semua, sehingga kita boleh beraktivitas kembali,
tidak boleh kemana-mana ya. Stay at home. Ya, demikian tadi adik-adik firman Tuhan hari ini ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan juga tetap melakukan pola hidup bersih dan sehat di rumah. Demikian. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita persembahan nih. Yuk disiapin persembahannya. Kakak mau ngingatin nih, nanti persembahannya dititipin sama orang tua dulu ya. Besok kalau setelah video udah di gereja, kalian boleh ngumpul ini ke kakak-kakak. Oke? Kita mau persembahan dengan diiringi lagu dalam Yesus kita bersaudara. Yuk kita persiapkan persembahannya yuk. Adik-adik, mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan firman-Mu sehingga kami boleh meyakini apa itu firman-Mu tentang ajaran-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan, untuk saling mengasihi, saling berbagi dengan sesama kami, walaupun kita berbeda, namun kita sama di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, tadi kami juga telah mengumpulkan sedikit dari rezeki yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya Engkau mau menerima semuanya Tuhan, Kau mengizinkan, Kau memberikan berkat dan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang sedang di rumah Tuhan, yang sedang mendengarkan firman-Mu, yang telah mendengarkan firman-Mu. Lindungi adik-adik kami Tuhan, berikan mereka kesehatan selalu, berikan mereka kekuatan selalu, sehingga mereka boleh dalam kondisi sehat Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu, dan biarkan mereka beraktivitas dengan sukacita tanpa ada kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kami juga berdoa untuk para orang tua. Berkatilah mereka, berikanlah mereka semuanya kesehatan di tengah pandemi virus corona kali ini Tuhan. Berikanlah mereka juga rezeki yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan di keluarga para orang tua masing-masing. Kami juga berdoa untuk studi anak-anak kami semuanya yang sekarang ini diharuskan untuk belajar di rumah. Berkatilah mereka selalu agar tetap semangat dan bisa dapat menimba ilmu meskipun di dalam rumah. Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini ya Bapa, kami memohon berkat-Mu, berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana wabah virus corona ini sangat menakutkan bagi kami semua. Tetapi dengan keyakinan dan keimanan kami, Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik bagi kami semua. Tuhan memberikan kesehatan bagi kami semua, sehingga virus corona ini dapat cepat berlalu, sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Berkati Bapak Presiden sampai dengan jajarannya, pemerintahan dari atas sampai dengan bawah, kiranya Engkau berkati satu persatu, sehingga apa yang mereka upayakan untuk memperbaiki persoalan ini, menyelesaikan masalah ini Tuhan dengan penuh kesungguhan dan selalu takut akan Engkau ya Bapa. Tuhan, terima kasih atas semua apa yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terlebih
hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami semua untuk dapat mengikuti sekolah minggu secara online. Ya Bapa, berkati kami masing-masing, dimanapun kami berada, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap apa yang menjadi kegiatan kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, pertemuan pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir ini dapat berjalan dengan lancar. Itu semua atas berkat kasih-Mu ya Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Mari adik-adik semua kita perbarui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengikrarkan pengasuhan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Sang yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar berkat dari Tuhan ya. Tundukkan kepala kalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Aduh adik-adik, kita udah di penghujung acara